Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Widya Sukmawati, aku dari kelas engineer. Di sini aku akan presentasikan tentang akidah. Jadi, akidah itu ada 17 macam. Oke, yang pertama itu beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah terhadap segala sesuatu. Yang ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah terhadap seluruh makhluk. Yang keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kelima, beriman kepada para malaikat. Yang keenam, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketujuh, beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Yang kedelapan, beriman kepada para rasul. Yang kesembilan, beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kesepuluh, beriman kepada hari akhir. Yang kesebelas, beriman kepada azab dan nikmat kubur. Yang kedua belas, beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga belas, beriman kepada tauhid ibadah. Yang keempat belas, beriman kepada wasilah. Yang ke-15, beriman kepada wali Allah dan karomahnya dan wali setan dan tipu dayanya. Yang ke-16, beriman terhadap wajibnya amar ma'ruf nahi munkar serta etikanya. Yang terakhir, yang ke-17, yaitu beriman terhadap wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah dan keutamaan mereka, menghormati para ulama, serta wajibnya patuh dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Oke, lanjut yang pertama. Beriman kepada Allah. Jadi ada dua dalil, yaitu dalil menurut nakli juga akli. Nah, jadi dari akidah itu urutan 1 sampai 17 itu ada dalil menurut nakli dan akli. Oke. Yang pertama, beriman kepada Allah. Menurut nakli, adanya dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya itu dalilnya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ana rabbukum fattaqun. Nah, dan menurut akli yaitu adanya alam semesta dan makhluk yang beraneka ragam memberikan kesaksian akan wujud Sang Pencipta yaitu Allah, dan adanya firman Allah yang selalu kita baca dan kita hayati maknanya merupakan bukti atas wujud Allah. Dan yang ketiga, adanya sistem yang sangat teratur rapi serta sunatullah di dalam penciptaannya, pertumbuhan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah. Menurut nakli, adanya berita dari Allah tentang kerububiyahannya di dalam surat Al-Fatihah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang menurut akli yaitu keesaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Nah, contohnya itu dalam surat As-Saffat ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah. Menurut nakli, yaitu kesaksian Allah, kesaksian para malaikat dan orang-orang yang berilmu atau ulama atas keuluhiannya, atas keuluhian Allah. Dalilnya itu di dalam surat Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan menurut akli, yaitu semua makhluk ini berada di bawah rububiyahnya Allah, yang bermakna bahwa setiap makhluk merupakan bagian dari ciptaannya, yaitu ciptaan Allah. Yang keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Yaitu dalil nakli, adanya berita dari Allah tentang nama-nama dan sifat-sifat
Allah. Dan dalil aklinya, ketika seorang muslim beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah dan mensifatinya dengan sifat-sifat tersebut, ia sama sekali tidak berkeyakinan atau tidak membayangkan bagaimana rupa Allah gitu. Yang kelima, beriman kepada para malaikat. Ya, dalil aklinya itu perintah Allah agar beriman kepada para malaikat dan berita dari Allah tentang malaikat. Dalilnya itu dalam surat Al-Mudatsir ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Dan dalil menurut akli yaitu sesungguhnya akal sehat tidak akan mengingkari wujud malaikat dan tidak akan menafikannya. Yang keenam, beriman kepada kitab Allah. Menurut Nakli, yaitu perintah Allah agar beriman kepada kitab-kitabnya. Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 163. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataina Dawuda zabura. Kalau menurut akli, yaitu lemahnya manusia dan ketergantungan kepada Tuhannya untuk perbaikan jasad dan ruhnya mengharuskan diturunkannya kitab-kitab suci yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang dapat merealisasikan dan mewujudkan kesempurnaan manusia dan memenuhi tuntunan hidupnya di dunia dan akhirat. Jadi kitab itu ibarat penuntun kita. Begitu. Yang ketujuh, beriman, maaf, ya benar. Yang ketujuh, beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Ya, menurut Nakli yaitu adanya berita dari Allah mengenai Al-Quran dalam surat Al-Hijr ayat 9. Ya, dalilnya dalam surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau menurut aklinya, Allah menurunkan Al-Quran yaitu dengan apa? Menentangkan segenap manusia dan jin untuk mendatangkan hal yang serupa dengan Al-Quran dan juga firman-Nya. Jadi Al-Quran itu diturunkan tuh cuma satu. Tidak ada yang serupa dan tidak ada yang bisa mengubah isi dari Al-Quran tersebut. Yang kedelapan, beriman kepada para rasul, yaitu menurut Nakli adanya berita dari Allah tentang rasul-rasulnya dan tentang penetapan mereka menjadi rasul dan risalah-risalah yang mereka bawa. Dalilnya di dalam surat An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kalau menurut akli, adanya pahala dan hukuman adalah konsekuensi dari ketaatan dan kemaksiatan pada jiwa atau isi hati. Jadi kalau misalkan dapat pahala ya karena melakukan ketaatan, kalau misalkan hukuman yaitu karena melakukan kemaksiatan. Yang kesembilan yaitu beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Menurut Nakli, kesaksian Allah dan para malaikat bagi Nabi Muhammad SAW bahwasannya beliau menerima wahyu dalam dalilnya itu dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalna ka fi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan menurut akli yaitu prinsip-prinsip ajaran yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad itu sahih dan sangat sesuai dengan segala tempat dan waktu. Ia telah membuktikan bahwa ajaran-ajaran itu berasal dari Allah. Yang ke-10, beriman kepada hari akhir. Menurut Nakli, yaitu adanya berita dari Allah tentang hari akhir atau hari kiamat dan dalilnya ada di surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Kalau menurut akli itu tidak ada sesuatu pun yang ditolak oleh akal sehat tentang kebangkitan dan pembalasan. Jadi kayak, akal kita itu nggak bakal bisa nolak tentang adanya hari kiamat dan pastinya, kita itu mempercayai adanya hari kiamat tersebut. Yang ke-11, beriman kepada azab kubur dan kenikmatan. Kalau menurut Nakli itu adanya berita dari Allah tentang kenikmatan dan azab kubur. Dalilnya yaitu dalam surat At-Taubah ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suna'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila adzabin azim. Kalau menurut akli yaitu masalah azab kubur atau kenikmatan apa saja yang terjadi, akal sehat pasti membenarkannya dan memberikan kesaksian akan kebenarannya. Jadi benar-benar nggak bisa nolak gitu. Ke-12 yaitu beriman kepada qada dan qadar. Kalau menurut Nakli yaitu adanya berita dari Allah berkenaan dengan qada dan qadar. Itu dalilnya di dalam surat Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dan kalau menurut akli itu beriman kepada Allah dan kudrat atau kekuasaan Allah ya mempunyai konsekuensi iman kepada qada dan qadar, hikmah dan masyiahnya. Jadi setiap ada musibah yang datang pastinya itu sudah diatur oleh Allah dan pastinya di setiap musibah pasti ada hikmahnya. Yang ke-13 yaitu beriman kepada tauhid ibadah. Ya, menurut Nakli, perintah Allah agar beribadah hanya kepada Allah. Dalilnya itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 40. Wa iyaya farhabun. Menurut akli, semua makhluk berada di bawah rububiyahnya Allah, sangat tergantung kepada Allah. Maka tidak ada sesuatu pun dari makhluk ini yang pantas menjadikan sesembahan yang disembah selain Allah. Jadi kita nggak boleh menyembah selain Allah karena sudah eh, di dalam surat Al-Baqarah tersebut juga dicukupkan hanya menyembah Allah saja, gitu. Dan yang ke-14 yaitu beriman kepada wasilah. Menurut Nakli itu berita dari Allah mengenai wasilah. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 83. Rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Kalau menurut akli itu kedudukan tinggi seseorang atau kedudukan seorang nabi, ulama, atau wali bukanlah hasil usaha dari manusia dan juga bukan hasil perbuatannya tetapi atas karunia Allah. Jadi wasilah itu semua itu didatangkan dari Allah, bukan karena semata-mata dari diri kita sendiri yang sudah berjuang atau yang kita sudah usaha atau karena perbuatan kita, itu tidak. Semua itu atas karunia Allah, seperti itu. Dan yang ke-15 yaitu beriman terhadap wali Allah dan karomahnya dan wali setan dan tipu dayanya. Menurut Nakli itu orang yang mendekat dan menolong agama Allah atau orang yang didekati dan ditolong Allah. Dalilnya di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Ya, kalau menurut akli itu seseorang tidak akan tersesat jika menjadikan Allah sebagai tujuan dan pelindungnya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan para wali Allah. Sedangkan jika seseorang menjadikan setan sebagai wali, maka hal tersebut adalah kesesatan gitu. Makanya eh, perlunya memperkokoh iman, memperkokoh tauhid agar apa? Agar kita tidak tersesat. Seperti itu.
Yang ke-16, beriman terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut Nakli itu eh, perintah Allah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu dalam surat Al-Imran ayat 104. Menurut Akli, yaitu kesaksian telah membuktikan ketika seorang yang sedang bermaksiat hendaknya yang melihat untuk menegurnya dengan pelan. Karena berbagai macam orang yang mau menerima teguran. Ada yang ditegur tidak terima, ada yang terima. Jadi bagaimana cara kita menegurnya? Seperti itu. Apakah kita menegurnya dengan cara yang sudah benar atau belum? Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu beriman terhadap wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah. Menurut Nakli, itu wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW serta larangan gulu, yaitu dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, yaitu eh, kita mengagungkan Nabi Muhammad tapi kita tidak boleh gulu karena ada yang lebih diagungkan dari manusia, yaitu siapa? Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, seperti itu. Jadi kecintaan kita terhadap Allah itu harus lebih agung dari siapapun. Dan kalau menurut Akli itu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharuskan adanya pengagungan, memuliakan, meneladani beliau dan mendahulukan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya gimana? Yaitu dengan apa? Dengan kita mentaati ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, menjauhi larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulullah. Oke. Mungkin cukup sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf karena kebenaran datangnya dari Allah dan kekurangan datangnya dari syaitan. Mungkin cukupkan di sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, aku tutup dulu dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.